Shalom, saudara-saudara yang terkasih. Kehidupan yang kita lalui tentunya tidak luput dari permasalahan. Baik itu masalah keluarga, pekerjaan, pelayanan, kesehatan, keuangan, masa depan, dan sebagainya. Seringkali kita diperhadapkan pada permasalahan yang membuat kita seakan-akan tidak ada harapan untuk memperoleh jalan keluar. Permasalahan membuat kita lupa bahwa kita mempunyai Tuhan yang lebih besar kuasanya dari masalah yang kita alami. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah, kita cenderung lebih fokus memikirkan masalah tersebut, sehingga membuat pikiran kita dipenuhi dengan masalah-masalah itu. Seorang pendaki gunung, untuk dapat mencapai puncak, ia harus melewati jalan yang tentunya tidak mudah. Ada lembah yang harus dituruni. Ada jurang yang harus dihindari. Ada batu-batu yang harus dilewati. Ada gunung yang harus didaki. Dan ada binatang buas yang mengancam jiwa mereka. Namun, apakah masalah itu membuat mereka gentar dan akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan pendakian? Tentu saja tidak. Seorang pendaki tidak memfokuskan pikirannya pada jalan yang tidak mudah yang akan dia lalui. Namun sebaliknya, seorang pendaki akan memfokuskan pikirannya pada tujuan, yaitu mencapai puncak tertinggi dari gunung yang ia daki. Ketika pendaki memfokuskan pikirannya pada tujuan pendakiannya, maka ia mempunyai keyakinan yang teguh bahwa ia dapat mencapai puncak. Demikian halnya dengan kita sebagai orang yang percaya. Ketika kita diperhadapkan pada permasalahan, mari fokuslah pada Tuhan yang merupakan gembala dalam hidup kita, yang akan memimpin kita menghadapi segala permasalahan dalam hidup ini. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita melihat di dalam Mazmur pasal 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 dengan judul perikop, Tuhan gembalaku yang baik. Begini firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Daud merupakan penulis dari Mazmur 23 ini.
pengakuan Daud bahwa Tuhan adalah gembala yang baik lahir dari sebuah permasalahan yang dialami oleh Daud. Dia sedang berada dalam sebuah pelarian dari kejaran Saul yang akan membunuhnya. Di tengah situasi yang sedang dialami Daud, ia merefleksikan bahwa Tuhan digambarkan sebagai sosok gembala yang baik. Seorang gembala tidak pernah jauh dari domba-dombanya. Daud mempunyai keyakinan yang teguh pada Tuhan, bahwa Tuhan yang selalu menolong dan memelihara kehidupan Daud. Sebagai orang percaya, keyakinan teguh pada Tuhan di saat situasi yang sulit yang kita hadapi harus ada dalam kehidupan kita. Fokus utama dalam hidup kita bukanlah masalah, tetapi keyakinan teguh pada Tuhan agar kita bisa menghadapi segala permasalahan yang kita alami. Keyakinan teguh pada Tuhan membuat kita memiliki pengharapan bahwa di dalam Tuhan ada jalan keluar. Dan bersama dengan Tuhan kita bisa melewati segala permasalahan dalam hidup ini, sekalipun kita dalam lembah kekelaman. Saudara yang terkasih, Mazmur pasal 23 ini mengajarkan kepada kita untuk mempunyai keyakinan yang teguh pada Tuhan. Bagaimana cara untuk kita memiliki keyakinan yang teguh pada Tuhan? Mazmur 23 mengajarkan ada 3 hal yang dapat kita pahami agar kita memiliki keyakinan teguh pada Tuhan. Yaitu meyakini bahwa yang pertama, Tuhan adalah gembala kita. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Daud sangat mengerti bagaimana tugas seorang gembala. Karena ketika Daud masih muda, dia adalah seorang gembala. Gembala sangat mengenal domba-dombanya. Dan gembala dekat dengan dombanya. Gembala yang baik akan memelihara, membimbing, dan menuntun domba-dombanya. Demikian Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia adalah gembala yang baik. Apa yang kita cemaskan dalam hidup ini? Jika Tuhan yang menjadi gembala dalam hidup kita. Mazmur 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga memberikan keyakinan yang teguh bagi kita bahwa Tuhan yang menjadi gembala dalam kehidupan kita, maka kita tidak kekurangan. Karena Tuhan yang menyediakan dan mencukupkan segala yang kita perlukan. Jika Tuhan yang menjadi gembala dalam hidup kita, maka kita akan memperoleh ketenangan. Karena Dia yang membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Sesulit apapun permasalahan yang saat ini sedang kita alami, yakinlah bahwa Tuhan gembala yang baik memberikan ketenangan dalam hati kita. Sehingga kita bisa menghadapi segala permasalahan bersama dengan Tuhan. Sebagai gembala kita, Tuhan akan membimbing kita melewati segala permasalahan dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi pemenang atas permasalahan
kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, jika saat ini saudara sedang mengalami permasalahan dan pergumulan yang berat, jangan takut, karena Tuhan adalah gembala dalam hidup kita. Tuhanlah yang menyegarkan jiwa kita. Maka ketika kita sedang tertekan, takut, dan khawatir, bahkan kita sedang mengalami kesedihan yang luar biasa, berserulah kepada Dia, Sang Gembala Agung, Tuhan kita, Yesus Kristus. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita dikuatkan dan disegarkan jiwa kita oleh Tuhan. Setiap persoalan dalam kehidupan kita bertujuan untuk mendewasakan iman kita. Oleh karena itu, ketika permasalahan Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, mari kita memahami bahwa masalah itu akan mendatangkan kebaikan. Karena kita akan melihat bahwa Tuhan sebagai gembala akan menuntun kita di jalan yang benar untuk melihat rencana yang terbaik yang telah Tuhan sediakan. Yang kedua, Tuhan adalah yang menyertai kita dalam ayatnya yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sebuah keyakinan yang luar biasa yang dimiliki oleh Daud kepada Tuhan. Daud mempercayai bahwa Tuhan menyertai hidupnya. Sekalipun dalam lembah kekelaman, Daud tidak takut karena Tuhan beserta dengan dia. Lembah kekelaman adalah hal yang sangat ditakuti oleh manusia. Dan jika boleh dihindari oleh manusia, dan manusia akan berusaha untuk menghindarinya. Mengapa demikian? Karena dalam lembah kekelaman itu merupakan tempat yang sangat menakutkan bagi manusia. Namun Daud berkata bahwa di tempat yang sangat menakutkan bagi manusia sekalipun, Daud tidak takut. Karena penyertaan Tuhan hadir di sana. Daud sedang berbicara bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha hadir dalam hidup orang-orang percaya. Tidak ada yang perlu kita takuti sebagai orang percaya. Permasalahan yang sedang dialami Daud, bahkan keadaan yang sedang mengancam jiwa Daud sekalipun, Daud menyatakan bahwa dia tidak takut. Karena Daud memiliki keyakinan yang teguh pada Tuhan, bahwa Tuhan yang menyertai hidupnya. Saudara-saudara yang terkasih, jika Daud memiliki keyakinan yang teguh pada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang menyertai hidupnya, bagaimana dengan kita? Di saat kita juga diperhadapkan pada permasalahan yang sulit, bahkan mengancam jiwa kita, apakah kita memiliki keyakinan yang teguh bahwa Tuhan menyertai kita? Ayat 4 dari Mazmur 23 ini memberikan jawaban yang jelas kepada kita, bahwa Tuhan adalah yang menyertai kita. Jangan takut, sekalipun kita berada dalam lembah kekelaman, karena Tuhan menyertai kita. Dia selalu bersama dengan kita, sehingga ketakutan tidak dapat menguasai hidup kita. Dan Dia juga yang menghibur kita untuk tetap bertahan dalam menghadapi persoalan hidup ini. Yang ketiga,
Tuhan adalah penolong kita. Ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudara yang terkasih, Daud menggambarkan dalam ayat yang kelima bahwa Allah sebagai tuan rumah yang murah hati, yang mengadakan suatu pesta dan begitu loyal terhadap tamu-tamunya. Hal ini memberikan pengertian kepada kita bahwa Tuhan adalah penolong dalam hidup kita. Tuhan yang menyediakan segala yang kita perlu. Bahkan Tuhan yang memberkati hidup kita dengan limpahnya. Walau kita tengah mengalami persoalan. Pertolongan yang Tuhan sediakan berlaku sepanjang kehidupan kita. Ini berbicara bagaimana Allah yang setia kepada umatnya. Sehingga kita tidak perlu takut dan khawatir menghadapi ancaman apapun di dalam kehidupan ini. Pertolongan yang Allah berikan tidak pernah terlambat. Kesetiaan Tuhan kepada kita tidak akan pernah pudar. Kebaikan dan kemurahan yang Tuhan akan berikan kepada kita, maka kita sebagai anak-anak Tuhan akan menikmati indahnya persekutuan dengan Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Anugerah yang Allah berikan ini sebagai bukti bahwa Dia mengasihi dan selalu menolong kita. Persekutuan yang erat dengan Tuhan akan membuat kita mengalami damai sejahtera dalam hidup kita. Sehingga persoalan yang berat sekalipun tidak akan membuat kita takut dan khawatir. Karena Tuhan adalah penolong dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, Mazmur 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keenam memberikan peneguhan dan kekuatan dalam kehidupan kita. Bahwa 3 hal inilah yang harus kita pahami agar kita mempunyai keyakinan yang teguh pada Tuhan di saat kita menghadapi segala macam tantangan dan persoalan kehidupan kita. Yakinlah bahwa Tuhan adalah gembala dalam hidup kita. Yakinlah bahwa Tuhan adalah yang menyertai hidup kita. Dan yakinlah bahwa Tuhan adalah penolong kita. Maka tidak akan ada lagi kekhawatiran dan ketakutan dalam hidup ini. Melainkan kita akan merasakan damai sejahtera karena keyakinan kita yang teguh pada Dia, Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang meneguhkan kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau Allah gembala kami yang baik. Di saat kami menghadapi permasalahan dan persoalan dalam hidup ini, kami akan mempunyai keyakinan yang teguh pada Tuhan. Bahwa bersama dengan Tuhan kami bisa melewati kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua yang sudah mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.